اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabu sore hari ini kita bisa bertemu kembali di Majelis Ar-Raudhah Shihah wal Afiyah. Mudah-mudahan yang sakit dapat kesembuhan, kesehatan, manfaat dunia akhirah. Yang sehat, awet sehatnya dalam ketaatan, kebaikan, sehingga panjang umur semuanya, shihah wal afiyah fi taatillah, amin, Allahumma amin. Sore hari ini kurang lebih 20 menit maksimal saya akan bicara singkat padat, insya Allah manfaat. Tentang keutamaan membaca la haula wa la quwata illa billah. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Kalimat yang singkat, tapi ini menjadi salah satu pintu yang menyelamatkan dari berbagai macam kesulitan dan keruwetan. Sekarang ini banyak orang yang ketika menghadapi keruwetan, kesumpekan, kesempitan, bingung. Lari sana, lari sini, ya nggak tahu harus bagaimana. Diceritakan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj melewati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, saat itulah ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu malaikat Jibril ditanya sama Nabi Ibrahim, siapakah yang bersamamu wahai Jibril? Maka dijawab, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wasalam, maka malaikat Jibril yang saat itu bersama Nabi Muhammad SAW mendengar dengan jelas pesannya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, mur ummatak falyukthiru min ghirasil jannah. Wahai Nabi Muhammad SAW, perintahkan umatmu untuk banyak-banyak membaca kalimat yang menjadi tanamannya surga. Ya, tanduranipun surga, ya, tanamannya surga. Saat itulah bertanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu tanaman yang ditanam di surga itu ya? Apa itu tanamannya? Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, subur dan luas. Jadi kalau mau nandur ya sekarang, waktu ada di dunia. Qala, tandurannya di surga, tanamannya di surga adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah ini diajarkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra dan Mi'raj. Agar kita umatnya Rasulullah SAW untuk banyak-banyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Satu kalimat jadi satu tanaman, satu pohon di surga. Nah kalau hidup kita ini 70 tahun, kemudian kita rajin baca la haula wala quwata illa billah, berarti kita punya banyak tanaman di surga, berarti perkebunan kita di surga luas. Nah insya Allah kalau udah punya kebun di surga, ya akan masuk. Ya akan tinggal di sana. Ini salah satu manfaat membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga disebutkan
bahwasanya kalimat la haula wala quwata illa billah adalah salah satu kunzun min kunuzil jannah. Ya, kanzun min kunuzil jannah. Perbendaharaannya surga. Surga itu ada gudang-gudangnya. Salah satu gudangnya surga yang besar adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Juga disebutkan bahwasannya siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali setiap hari, lam yusibhu faqrun abadan. Maka dia tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Nanti saya jelaskan, Bib saya udah baca kok tetap fakir ya Bib ya. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Siapa yang tiap hari baca la haula wala quwata illa billah 100 kali, maka dia tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Kemudian juga disebutkan barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, maka Allah menyingkapkan dari dirinya sab'ina baban minadh-dhur. 70 keburukan akan dijauhkan darinya, dan yang paling ringan keburukan yang dijauhkan darinya adalah kefakiran. Ya adalah kefakiran. Ini begitu nyebut bab fakir ini kok kelihatannya banyak yang perhatian nih. Nah, mau dilanjutkan ceritanya atau udah cukup? Lanjut dulu ya, nanti baru kita bahas. Naam. Fa'an Muhammad bin Ishaq radhiyallahu anhu qala jaa Malikun al-Asja'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala usira ibni Auf faqala arsil ilaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tukthir min qali la haula wala quwata illa billah. Ini banyak sekali kisahnya tentang yang satu ini dari tafsir ya, dari asbabun nuzul. Itu ada seorang sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya ditawan oleh musuh. Ya, anaknya ditawan oleh musuh. Maka istri dari sahabat tersebut gelisah tentang nasib anaknya. Minta tolong sama suaminya, tolong kamu datang sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, minta petunjuk. Ya minta petunjuk. Berangkatlah suami menemui Nabi Muhammad SAW. Itu waktu Isya, ya waktu Isya. Oleh Rasulullah SAW kemudian diperintahkan, hendaknya kalian berdua suami istri baca la haula wala quwata illa billah. Suruh baca la haula wala quwata illa billah. Suaminya pulang laporan sama istrinya. Sama Nabi Muhammad SAW disuruh baca la haula wala quwata illa billah. Istrinya langsung sumringah, senang yang luar biasa. Wah, itu petunjuk yang sangat bagus dari Nabi Muhammad SAW. Coba sekarang saya mau nanya ini. Kalau ada yang mengalami seperti itu terus datang ke tempatnya ulama diajari, ya udah bahas saja la haula wala quwata illa billah. Kira-kira senang atau tambah piye to iki? Wah, anaknya ditawan kok suruh zikir ya. Anaknya ditawan kok suruh wirid. Lambok dikirim pasukan. Ya, lambok dikirim utusan untuk membebaskan. Nabi kita Muhammad SAW saat itu tidak ngirim utusan, enggak ngirim pasukan. Karena akan membahayakan orang lain yang banyak jumlahnya. Maka dicarikan cara yang lebih mudah. Ya, cara yang lebih mudah. Suami istri tirakat. Ya, tirakat baca la haula wala quwata illa billah. Demi keselamatan anaknya. Maka istrinya pun karena beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW, senang dikasih wirid oleh Nabi Muhammad SAW. Keduanya baca dari Isya sampai subuh. Jadi orang dulu tuh kalau megang wirid betulan ya, kuat-kuat. Orang sekarang diajak baca munjiah 1000 udah nawar. Diajak baca zikir gitu ya, yuk baca Yasin 41 kali, itu dinyang. Bisa diangsur berapa kali? Ya bisa diangsur berapa kali, ditawar gitu. Nah ini sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung duduk, tinggalkan semua kegiatan. Waktunya malam kan nggak ada urusan kerja, cari duit, zikir sampai subuh. Nah subuh-subuh pintu rumahnya ada yang ngetok, assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka ternyata anaknya. Anaknya yang ditawan itu kembali dan dikatakan anaknya saat itu
membawa banyak kambing bersamanya, di riwayat yang lain kuda bersamanya. Rampasan perang. Ceritanya bagaimana? Ternyata anak itu ditawan, kemudian tiba-tiba yang nawan itu ngantuk tertidur, dia berusaha melepas talinya bisa lepas, terus dia ambil kuda di situ satu, yang lain ikut. Ya, yang lain ikut. Dikatakan juga kambing-kambingnya ikut. Jumlahnya itu ratusan. Nah, senang itu bapaknya, tapi timbul satu masalah. Lah ini hewan-hewan yang ikut nih halal atau haram gitu. Maka lapor lagi subuh-subuh ngadep Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Rasulullah SAW, gimana? Ya bil makna ya. Alhamdulillah sudah balik, terus tuh bawa kambing sama kuda. Ini mau diserahkan kemana? Ya itu halal milik kalian berdua. Silahkan dipakai untuk apapun. Boleh itu halal untuk kalian berdua. Maka turunlah ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini turun karena sahabat yang baca la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita sudah yakin ya sama Allah Subhanahu wa taala, jangan kebanyakan mikir, tapi yang istiqomah zikir. Nanti Allah yang bereskan ya. Allah yang menyelesaikan. Nah, gara-gara kita diajari zikir kebanyakan mikir, maka sama Allah ya urusono dewe. Silahkan kamu tanggung pusingmu sendiri. Coba kalau kita nurut seperti nurutnya Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkat ke laut. Nabi Musa enggak banyak mikir, tongkat dipukul ke laut, hasilnya lautnya terbelah menjadi dua. Masyarakatnya selamat dan Fir'aun akhirnya ditenggelamkan. Sahabat dikasih zikir nurut, anaknya dikembalikan. Bawa rampasan yang sangat banyak yang halal untuknya. Allah Ta'ala menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW itu sifatnya selama-lamanya. Jadi siapapun di antara kita yang mengalami keruwetan, kesempukan, masalah apapun, asal yakin betul ya, yakin betul kemudian memahami makna la haula wala quwata illa billah, maka urusannya pasti beres. La haula wala quwata illa billah. Itu membuat dada jadi lapang, hati jadi lego, plong, jadi luas. Karena begitu kita ngucap la haula, kita ngomong aku enggak bisa apa-apa. Dan orang lain juga enggak bisa apa-apa. La haula wala quwata, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Orang lain juga enggak punya kekuatan apa-apa. Illa billah, yang punya cuman Allah. Di situ kita sadar terus minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Sehingga orang yang ucap ini enggak mungkin fakir. Enggak mungkin dia mengalami kefakiran. Kefakiran itu artinya apa ya? Fakir itu artinya rasa butuh. Ya rasa butuh. Nah orang yang udah la haula wala quwata illa billah udah enggak butuh sama dunia. Karena udah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya itu merasa sugih, yang merasa kaya. Aku punya Allah. Jadi enggak takut ngadepi dunia. Sementara banyak orang sekarang sudah duitnya banyak masih takut hidup. Temannya banyak masih takut hidup. Iya, ilmunya banyak masih takut hidup. Kenapa? Karena belum merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang udah punya la haula wala quwata illa billah, nyantai saja dia. Ada masalah apapun, ya dia usaha menyelesaikannya. Tetapi ya dia usahanya yang paling diandalkan adalah mengandalkan Allahnya. La haula wala quwata illa billah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Masih ada 5 menit. Ya masih ada 5 menit. Memang konsepnya rebus sore itu zikir sama ilmu. Zikirnya Yasin, Waqiah, Al-Muluk. Kemudian ilmunya amalan-amalan sehari-hari yang bisa dipraktekkan langsung, bisa diajarkan,
Sehingga yang datang Rebo sore insya Allah kalau pas lagi mumet, insya Allah di sini mumetnya hilang. Ya, dan mudah-mudahan awet sampai ke rumah nggak mumet lagi. Terus masalahnya selesai dapat solusi. Itu tujuan utama majelis Rebo sore, majelis Ar-Raudhah khusus wanita. Ya khusus ibu-ibu. Insya Allah kalau ibu-ibu hatinya udah adem, suami itu akan jadi beres sendiri. Betul Ibu ya? Coba kalau ibu-ibu hatinya nggak adem, wah suami-suami itu dalam tanda kutip gawat saudara-saudara. Ya masih dalam was-was, ya dalam was. Tapi kalau lihat istrinya teduh, istrinya menyenangkan, omongannya enak, masalah seperti apapun itu jadi ayem. Karena di rumah ketemu surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena itu saya mengajak ibu-ibu semuanya, kita saling kerjasama, ajak teman-temannya Rebo sore duduk di sini sebentar, enggak lama. Jam 4 sampai 5:15, 5:20 selesai. Dan insya Allah tidak haus, karena datang ya dapat air. Ya, insya Allah enggak lapar, karena datang juga dapat cemilan roti. Betul? Insya Allah setelah baca 3 surat utama tadi juga enggak haus. Kenapa? Langsung dapat wedang jahe. Sehingga plong, seger, seraknya hilang. Setelah itu dapat ilmu sedikit, pulang ke rumah. Sampai di rumah silahkan yang puasa makan. Puasa apa hari Rebo? Pokoknya poso. Gitu. Nah, tadi udah batal ya enggak tahu. Kalau yang puasa, yang puasa. Yang enggak puasa silahkan mau istirahat, mau apa. Insya Allah hatinya sudah tenang, pikirannya sudah tenang, badannya sudah seger. Itu konsepnya Rebo sore majelis Ar-Raudhah. Ibu-ibu siap ngajak yang lain? Satu orang usaha ngajak satu. Tiap Rebo insya Allah tambah satu. Harapan saya nanti insya Allah majelis ini jadi majelis yang manfaatnya luar biasa. Pokoknya prinsipnya seneng no atimu. Ya urip pisan ojo ruwet. Hidup cuman sekali, yang penting hatinya senangnya gampang, karena senangnya cukup la haula wala quwata illa billah. Senang hatinya. Kalau kita baca ini terus, yakin tuh rezeki akan mendatangi dari segala penjuru. Ada saja rezekinya. Itulah resepnya kenapa kalau kita lihat para ulama, para kiai, para masyayikh, orang-orang sepuh itu, beliau-beliau panutan kita kok hidupnya tenang-tenang saja. Ya hidupnya tenang-tenang saja. Kenapa? Hatinya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jalani hidup itu adem, enak, apapun mengalami masalah tidak jadi masalah. Dan selalu kok ada saja jalannya. Ya ada saja jalannya. Karena amalan-amalan semacam ini yang diandalkan. Nah enggak sedikit orang zaman sekarang yang diandalkan bukan amalan yang diajarkan Allah dan Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Tetapi yang diandalkan adalah pikirannya sendiri. Saya kalau begini, selesai masalah. Oh nambah masalah. Karena udah saya. Tapi kalau la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah dibaca, Allah yang menyelesaikan. Seperti anak tadi, ya yang jaga tiba-tiba dibuat tidur. Talinya tiba-tiba dibuatkan kendor. Itu kambing sama kuda tiba-tiba dibuat mau ikut. Lah siapa yang buat semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah melakukan itu untuk hambanya tersebut? Karena orang tuanya nirakati, orang tuanya zikiri. Sekarang banyak orang tua enggak mau nirakati anaknya. Banyak istri enggak mau nirakati suaminya. Banyak suami tidak mau nirakati istrinya. Yang ada hanya nasihat lewat mulut dengan hati yang sebel, pikiran yang ruwet, jiwa yang dongkol. Dikira itu menyelamatkan, hasilnya seperti bola pingpong. Semakin keras dipantulkan ke meja, pantulannya semakin keras. Maka kekerasan hati kita, walaupun wujudnya di mulut itu manis, akan nembus di hati orang lain, hasilnya juga keras. Tapi kalau la haula wala quwata illa billah, berarti kita udah menyerah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah artinya tawakal.
Loh Beb apa enggak usaha? Itu usaha itu namanya. Itu namanya lagi usaha. Nah usaha yang lain gimana? Nanti Allah yang ngajari. Oh tiba-tiba nanti ada tamu ya. Terus nanya tamunya, kamu lagi apa begini? Kok wajahmu tampak butuh duit? Nyat gitu ya. Neng apa? Nah ini besok ditagih utang masih kurang. Kurang piro? Kurang 10 juta. Wah rasa mikir, nyoh lah. Ada yang model begitu itu ada. Oh saya juga mengalami yang begitu-begitu. Ya mengalami yang begitu. Pas duitnya habis gitu ya. Pas duitnya habis dulu ya cerita haji saya yang pertama kali itu. Pas duit habis gak punya apa-apa, ya tiba-tiba kok di Mekah diundang pengajian sama jamaah haji. Beb kok ngajar di tempat saya, oh iya habis ngajar pulang dikasih amplop. Loh amplopnya ternyata isinya $1.000. Loh saya yang kaget, ya Allah gitu ya. Bareng melarat jadi sugih meneh gitu ya. Dari enggak punya akhirnya jadi punya, senengnya luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu di Mekah, ya kondisinya jamaah haji reguler. Tapi kok tiba-tiba Allah kasih rezeki, nggak ada yang bisa menghalangi maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita illa billah, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ibu-ibu semua, sahabatku dimanapun pemirsa jelas. Insya Allah jelas mulai duduk di rakaat la haula wala quwata illa billah yang yakin. Insya Allah rebu depan bisa sampai pol ke tembok sana. Ya, kemudian rebu berikutnya lama-lama nggak muat, ini tambah rapot, akhirnya naik ke lantai 2. Setuju Bu? Nah, nanti kalau udah nggak muat gimana Beb? Nggak usah dipikir. Udah diajari ilmu kita bukan ilmu pikir, tapi ilmu zikir. Kuatkan zikirmu, terang fikirmu. Ya, kuatkan zikirmu, terang fikirmu. Kalau udah begitu, nanti hidup kita nyantainya luar biasa. Ojo kemurungsung. Semoga barokah manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kenikmatan, kebaikan dan kebahagiaan. Hajatnya dikabulkan gak pakai susah payah. Badannya disehatkan, hatinya ditentramkan, pikirannya diterangkan, keluarganya dibahagiakan, orang tuanya disenangkan, pasangan hidupnya dijadikan nyaman, anak keturunan jadikan bekti, soleh solihah, kemudian semuanya hidupnya rezeki berlimpah, gak pakai susah payah, dari segala arah, gak ada masalah, dan akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala man hibuna ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami
واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار أنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insyaallah Rabu depan kita bisa ketemu lagi sehat wal afiat. Amin.